Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini, kita sudah tergabung dengan rekan Indra Setiabudi di Pelabuhan Merak, Banten, dan Rudi Setiawan di Tol Jakarta Cikampek kilometer 55 Karawang. Dan pemirsa, kita akan beralih ke Indra terlebih dahulu. Indra, seperti apa suasana terkini di Pelabuhan Merak saat ini? Ya, selamat malam Aulia dan juga pemirsa. Dapat kami informasikan sehari jelang puncak arus mudik 2025 yang jatuh pada esok hari, tepatnya tanggal 28 Maret 2025. Anda bisa saksikan di belakang saya ini semakin malam semakin ramai lagi. Anda bisa saksikan buffer parkir ini sekitar 30 ruas. Ke belakang ini sangat penuh sekali. Anda bisa saksikan di belakang saya, Aulia dan juga pemirsa. Kami akan tunjukkan bahwa saat itu sangat ramai sekali, semakin malam semakin ramai dikarenakan memang rata-rata masyarakat lebih memilih pulang pada malam hari dikarenakan untuk menghindari cuaca yang panas di Pelabuhan Merak, Banten. Dan mana kalau kita bahas data, Aulia dan juga pemirsa, bahwa periode H-10 hingga saat ini setidaknya sudah ada 400.000 lebih penumpang sudah diberangkatkan untuk menyeberang melalui Pelabuhan Merak, Banten menuju Bakahuni, Lampung. Adapun juga skema untuk mengurai kepadatan di area ini yang mana pihak ASDP mengalihkan sejumlah sepeda motor dan truk yang ingin menyeberang ke Sumatera dialihkan ke Pelabuhan Pelindo, Ciwandan, dan BBJ untuk Pelabuhan Wikabeton, Lampung. Sehingga Pelabuhan Merak ini hanya dikhususkan untuk pejalan kaki, mobil pribadi, dan angkutan umum selama mudik Lebaran 2025. Dan perlu diketahui juga, Aulia dan juga pemirsa, bahwasanya seharusnya pihak kepolisian saat ini sudah melakukan sistem ganjil genap dalam ruas tol Tangerang menuju Merak, Banten. Namun Anda bisa saksikan di belakang saya, walaupun antrian di parkiran ini ataupun ruang tunggu sebelum mengantri para pemudik untuk melakukan antrian menuju kapal melalui dermaga 6 ini di arah ruas jalan ini landai sekali, Aulia dan juga pemirsa, yang mana pihak kepolisian tidak jadi untuk melakukan sistem ganjil genap, yang mana nantinya ketika esok hari merupakan puncak arus mudik 2025, pihak kepolisian akan melakukan sistem skema ganjil genap yang akan diberlakukan di ruas tol Tangerang menuju Merak, dan nantinya bagi masyarakat yang melanggar ini tidak akan disanksi atau tindak tilang, melainkan hanya untuk dialihkan saja, Aulia dan juga pemirsa, ke jalur arteri. Dan dapat kami informasikan juga bahwa kemarin ataupun tadi juga pihak dari kepolisian ke Kapolri juga meninjau secara langsung beserta Menhub maupun juga Panglima meninjau secara langsung ke Pelabuhan Merak, Banten untuk melakukan pertemuan mitigasi yang mana pihaknya akan selalu memantau kegiatan arus mudik 2025 ini sehingga masyarakat yang akan melakukan arus mudik pada tahun 2025 ini merasa aman, nyaman, dan lancar. Dan kalau kita memang kebijakan-kebijakan ini membuat antrian ini tidak terlalu lama dikarenakan memang ASDP ini menambah jumlah kapal, Aulia juga pemirsa, yang mana mulai H-5 kemarin ini yang biasanya hanya 30 kapal, dari H-5 hingga saat ini sudah 50 kapal feri yang beroperasi setiap harinya guna untuk mengakomodir ribuan masyarakat yang akan melakukan arus mudik 2025 melalui Pelabuhan Merak, Banten ini menuju Bakahuni, Lampung. Adapun juga terkait diskon, pihak SDP melakukan diskon ini sebesar 21% hingga 35% yang berlaku hingga tanggal 30 Maret 2025, yang diharapkan masyarakat sebelum melakukan keberangkatan akan standby terlebih dahulu untuk menghindari ketinggalan saat jadwal keberangkatan berlangsung. Demikian, Aulia, kembali ke Anda. Indra Setiabudi, selanjutnya kita bergeser ke rekan Rudi Setiawan. Rudi, bagaimana kondisi terkini di Tol Jakarta Cikampek kilometer 55 Karawang? Ya, Aulia dan pemirsa, selamat malam. Untuk arus mudik di jalur Tol Jakarta Cikampek saat ini masih terpantau lancar dan memang kondisinya juga terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan, di mana tadi sempat terjadi beberapa kali kemacetan. Namun dari pihak kepolisian, Kakor Lantas melalui Polres Karawang dan pihak Jasa Marga saat ini sudah memperlakukan
sistem kontraflow, di mana sistem kontraflow ini baru saja kurang lebih hampir 15 menit dari saat ini saya menyiarkan kontraflow tersebut, yaitu untuk menangani terjadinya beberapa titik yang mengalami kemacetan. Dan kondisi yang saat ini setelah diberlakukannya kontraflow mulai dari kilometer 54 diberlakukan sampai dengan kilometer 70, yaitu tepatnya di kilometer maksud saya di kilometer 70, yaitu gerbang tol Cikatama. Dan saya akan memperlihatkan atau menunjukkan situasi terkini kontraflow yang saat ini sedang diberlakukan. Kondisinya pun saat ini berbeda dari sebelum setelah diberlakukannya kontraflow. Ya. Kemudian kami informasikan juga bahwa untuk jalur kontraflow saat ini seperti yang di gambar layar yang saya perlihatkan ini, ya saudara, ini merupakan kondisi terkini kontraflow kurang lebih hampir 15 menit yang lalu ini diberlakukan sistem kontraflow, di mana memang tadi tempat saya menyiarkan di sini, Aulia dan pemirsa, ini sempat terjadi penumpukan, dan saat ini kondisi arus lalu lintas juga sedikit agak lancar. Namun memang volume kendaraan dari arah Jakarta yang menuju ke gerbang tol Cikatama, volume kendaraan masih cukup tinggi. Di mana karena memang berdasarkan dari informasi yang tadi kami dapatkan dari pemudik, di mana untuk rangkaian antrian kondisi sudah sampai kecamatan, maksudnya ke perbatasan Kabupaten Bekasi, yaitu tepatnya di hampir Cikarang, ya, di hampir bahkan sampai Cibitung mengalami kepadatan. Dan ini kondisi yang saat ini bisa kami perlihatkan. Ini gambar terkini setelah adanya kontraflow, di mana kontraflow ini sebenarnya untuk mengurai kepadatan jika terjadi ada penumpukan atau kepadatan, kontraflow diterapkan. Dan sementara ini baru di kilometer 54. Dan kalau jika terjadi ada kepadatan, pihak Kakor Lantas ataupun pihak Jasa Marga dan bersama Polres Karawang akan menambah jalurnya, yaitu biasanya sampai di kilometer 47. Namun sejauh ini kondisi arus lalu lintas saat ini hanya mengalami kepadatan, yaitu di kilometer 55. Di kilometer 55 saat ini cukup padat ke belakang, mengarah ke arah kilometer 47, di mana kalau di depan saya ini kondisinya lebih kosong, dan bahkan kontraflow juga di sini kondisinya juga dalam keadaan ya masih standar. Untuk bisa dipacu, kendaraan bisa mencapai antara 40 sampai 50 km per jam. Namun perlu kami informasikan, untuk kontraflow sendiri, saudara, perlu diwaspadai. Karena memang ini mengingat kontraflow ini berlaku pada malam hari, di mana malam hari ini para pemudik perlu ekstra hati-hati, karena di sini jalurnya sangat rentan ya untuk rawan kecelakaan, di mana jalurnya hanya dibuat satu lajur saja kontraflow ini, sehingga untuk para